Perkenalkan, saya Anes Kurnia dengan NIM E1M025100055. Perkenalkan, saya Hadiah Hiazkia dengan NIM E1M025100027. Perkenalkan, saya Biklim Kusmiati dengan akhiran NIM 020. Perkenalkan, nama saya Hani Novia Lestari dengan akhiran NIM 060. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Nursalma Windianti dengan NIM E1M025100073. Nah, di sini saya akan membahas tentang kajian teori yang kami ambil, di mana kami mengambil pada topik SMA itu tentang keseimbangan kimia. Nah, di sini pada kajian teori ini saya akan menjelaskan 5 topik. Yang pertama itu tentang keseimbangan kimia, yang kedua itu tentang teori belajar konstruktivisme, yang ketiga itu strategi pembelajaran inquiry, yang keempat itu representasi multiple dalam pembelajaran kimia, dan yang terakhir itu tentang miskonsepsi dalam materi keseimbangan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keseimbangan kimia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kan keseimbangan kimia ini adalah reaksi bolak-balik ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi baliknya, sehingga konsentrasi reaksi dan produk itu tetap konstan dari waktu ke waktu, tapi dalam keadaan keseimbangan. Nah, ini disebut dengan keseimbangan dinamis karena pada saat tersebut reaksi ini masih berlangsung, tetapi tidak terjadi perubahan yang dapat diamati secara makroskopisnya. Nah, keseimbangan kimia umumnya seperti yang kita ketahui bahwasanya reaksi ini terjadi dalam sistem tertutup. Karena pada kondisi ini jumlah zat bereaksi dan zat reaksinya itu harus sama, tetapi perbandingan konsentrasinya itu tetap sesuai dengan nilai konstan keseimbangan. Nah, pemahaman ini mengenai konsep ini penting karena banyak proses yang kita ketahui bahwa di laboratorium maupun di industri berlangsung itu berdasarkan pada prinsip keseimbangannya. Nah, yang kedua itu tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa karena melalui pengalaman mereka sendiri atau dengan lingkungannya. Nah, dalam teori ini siswa itu berperan aktif dalam menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya oleh siswa tersebut. Nah, guru itu pada teori ini berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa itu menemukan dan menyusun pemahamannya sendiri. Nah, selanjutnya tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada pembelajaran ini merupakan strategi yang menekankan pada proses penemuan konsep melalui kegiatan bertanya, mengamati, menyelidiki, maupun menarik kesimpulan. Nah, dalam model ini siswa itu didorong untuk aktif mencari jawaban atau suatu permasalahan berdasarkan dengan data atau fakta yang mereka peroleh. Nah, yang keempat itu tentang representasi multiple dalam pembelajaran kimia. Nah, pada representasi multiple dalam pembelajaran kimia ini adalah pendekatan yang menghubungkan 3 level representasi, yang dimana yang pertama itu tentang makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Nah, level makroskopik ini yaitu berkaitan dengan fenomena yang dapat diamati, sedangkan submikroskopik ini menjelaskan perilaku partikelnya, teman-teman semua. Sedangkan pada level simbolik ini dinyatakan melalui rumus, persamaan maupun dalam perhitungan. Nah, yang terakhir tentang miskonsepsi pada materi keseimbangan kimia. Nah, miskonsepsi adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep ilmiahnya yang sebenarnya. Pada materi keseimbangan kimia, beberapa miskonsepsi ini sering muncul antara anggapan bahwa reaksi itu berhenti saat mencari keseimbangan.
Pada saat mencari keseimbangan, biasanya jumlah reaksi dan produk itu harus sama. Akan tetapi, setiap perubahan kondisi suhu itu pada saat perubahan kondisi itu selalu mengubah nilai konstan keseimbangan. Nah, untuk mengatasi miskonsepsi tersebut diperlukan bahwa pembelajaran itu melibatkan pengalaman langsung, visualisasi dan diskusi. Nah, pendekatan konstruktivisme, inquiry dan representasi multiperan dalam pembelajaran kimia ini dapat membantu siswa itu memperbaiki pemahamannya melalui proses belajar yang aktif dan bermakna. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Video ini membahas karakteristik peserta didik pada materi keseimbangan kimia. Secara umum, kemampuan metakognitif siswa masih rendah, terutama dalam memahami konsep dasar, langkah penyelesaian soal, dan penerapan konsep pada situasi tertentu. Banyak siswa masih kesulitan memahami konsep abstrak seperti keadaan setimbang dan pergeseran kesetimbangan. Selain itu, siswa lebih terbiasa menggunakan rumus dibanding memahami konsep secara mendalam. Dari sisi kognitif, siswa lebih aktif jika terlibat langsung dalam pembelajaran, seperti praktikum, diskusi, pengamatan, serta penggunaan media visual seperti animasi dan grafis. Karena itu, pembelajaran perlu dibuat lebih aktif dan bermakna agar pemahaman konsep dan kemampuan berpikir siswa berkembang lebih baik. Dari sisi sosial emosional, siswa cukup aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi. Kegiatan kerjasama juga membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui diskusi, kerja kelompok, dan presentasi agar siswa lebih mudah memahami konsep kesetimbangan kimia dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi selanjutnya, di sini menjelaskan 3 prinsip teori dalam pembelajaran kesetimbangan kimia. Yang pertama ada metakognitif, membantu mahasiswa memahami dan mengatur cara berpikir saat menyelesaikan soal. Pengetahuan deklaratif berkaitan dengan pemahaman fakta dan konsep dasar kesetimbangan kimia, sedangkan pengetahuan prosedural membantu mahasiswa memahami langkah-langkah penyelesaian soal, seperti menghitung tetapan dan menentukan pergeseran kesetimbangan. Lalu yang ketiga, prinsip ini saling mendukung agar mahasiswa lebih mudah memahami materi kesetimbangan kimia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang diagram model tersebut. Nah, diagram model tersebut adalah model konseptual pembelajaran kimia yang bersifat siklis dan integratif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai alur dan maksud dari komponen-komponen diagram model tersebut. Yang pertama yaitu tentang fondasi pembelajaran atau input. Nah, pembelajaran dimulai dengan mempertimbangkan 2 aspek utama sebagai landasan. Yang pertama yaitu ada karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini mencakup kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan konteks sosial budaya. Hal ini memerlukan titik awal bagaimana materi harus disampaikan. Nah, yang kedua yaitu adalah prinsip teori belajar. Nah, prinsip teori belajar di sini menggunakan teori konstruktivisme, humanisme, kognitivisme. Nah, teori-teori ini berfungsi sebagai bingkai kerja untuk merancang interaksi di kelas. Nah, yang kedua yaitu poin kedua yaitu tentang implementasi strategi dan proses kontekstual. Nah, kedua pondasi di atas atau yang saya telah jelaskan bermuara pada pemilihan strategi pembelajaran yang tepat seperti PBL, inquiry terbimbing, contextual teaching dan learning atau CTL dan diskusi kelompok. Nah, strategi ini kemudian mendorong terjadinya proses
konstruksi konsep kimia yang meliputi yang pertama yaitu ada identifikasi konsep dasar, yang kedua ada eksplorasi fenomena, dan yang ketiga ada analisis dan sintesis, dan terakhir yaitu ada aplikasi konsep dalam solusi nyata. Nah, yang ketiga yaitu atau poin 3 yaitu ada output dan evaluasi atau feedback loop. Nah, setelah proses konstruksi berlangsung, diharapkan muncul hasil belajar yang diharapkan, seperti pemahaman konsep kimia yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap ilmiah. Nah, tahap terakhir yang sangat krusial adalah refleksi guru atau evaluasi. Hasil dari evaluasi ini tidak hanya menjadi nilai akhir, tapi juga menjadi umpan balik untuk memperbaiki pemahaman terhadap karakteristik siswa di siklus berikutnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan profesional. Intinya, diagram model tersebut menekankan bahwa pembelajaran kimia bukanlah sekedar transfer informasi, melainkan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuan atau konstruksi yang didukung oleh strategi yang relevan dan pemahaman mendalam terhadap kondisi psikologi serta sosial siswa itu sendiri. Lanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sintesis kata. Yang pertama, materi keseimbangan kimia termasuk salah satu topik yang cukup sulit dipahami karena membuat konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti reaksi bola balik, keseimbangan dinamis, konstanta keseimbangan, dan pengaruh perubahan. Di mana kondisi terhadap sistem. Konsep-konsep tersebut tidak dapat diamati secara langsung sehingga siswa perlu membangun pemahamannya secara bertahap. Oleh karena itu, teori belajar konstruktivisme sangat sesuai digunakan dalam pembelajaran materi ini. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak sekedar diberikan oleh guru tetapi dibentuk sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar dan pengaitan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Siswa SMA pada umumnya sudah mulai mampu berpikir logis dan abstrak, tetapi tetap memerlukan bantuan berupa contoh konkret, visualisasi, dan kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif. Dalam materi keseimbangan kimia, kondisi ini menjadi penting karena harus memahami bahwa pada keadaan setimbang reaksi tetap berlangsung kedua arah dengan laju yang sama. Agar konsep tersebut lebih mudah dipahami, pelajaran perlu dirancang menggunakan pendekatan inquiry, diskusi, praktikum, dan representasi multiple yang menghubungkan fenomena yang terlihat, gambaran partikel, serta persamaan kimia. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat diawali dengan menampilkan suatu fenomena, misalnya perubahan warna larutan ketika suhu atau konsentrasi diubah. Dari fenomena tersebut, siswa dapat diajak untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, dan menyusun dugaan mengenai apa yang terjadi pada sistem tersebut. Selanjutnya, melalui praktikum atau simulasi, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana sih perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan untuk memengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Hasil pengamatan kemudian dibahas bersama sehingga dapat memahami prinsip Likert-Taylor dan kaitannya dengan konsep keseimbangan kimia secara lebih jelas. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Siswa tidak hanya menghafal rumus atau aturan, tetapi benar-benar memahami alasan mengapa sih suatu sistem dapat bergeser ketika kondisinya berubah. Selain itu juga pendekatan ini untuk membantu mengurangi miskonsepsi seperti anggapan bahwa reaksi berhenti saat mencapai keseimbangan atau bahwa jumlah reaksi dan produk harus sama. Melalui kegiatan yang menuntut siswa untuk mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah ini juga dapat berkembang dengan baik
Dengan demikian, teori konstruktivisme yang diterapkan melalui pembelajaran inquiry dan representasi multiple ini sangat tepat digunakan untuk sangat membantu siswa untuk memahami materi keseimbangan kimia secara lebih mendalam. Selanjutnya adalah implikasi praktis. Nah, pada implikasi praktis ini ada 3 aspek. Yang pertama itu ada metode, yang kedua itu media, dan yang ketiga itu adalah assessment. Nah, yang pertama itu adalah metode. Pada pembelajaran kesetimbangan kimia, metode yang digunakan itu adalah metode pendekatan konstruktivistik berbasis problem-based learning, inquiry terbimbing, dan juga guided discovery learning. Nah, guru itu akan memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan terkait fenomena perubahan kesetimbangan dan terus juga melakukan eksperimen sederhana, berdiskusi dan juga menyimpulkan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Nah, strategi ini sangat sesuai dengan karakteristik kognitif siswa SMA yang sudah berada pada tahap operasional formal, yang dimana tahap ini siswa itu sudah mulai berpikir secara abstrak namun masih membutuhkan bantuan visualisasi dan juga pengalaman langsung. Nah, menurut penelitian juga metode discovery learning ini itu sangat membantu atau mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia. Nah, yang kedua itu adalah media. Jadi media yang digunakan di sini itu dapat berupa simulasi interaktif, video praktikum, LKPD berbasis inquiry, animasi partikel, dan juga presentasi PowerPoint interaktif. Nah, penggunaan media visual itu akan sangat membantu siswa untuk memahami konsep abstrak yang tidak bisa dilihat secara langsung, seperti halnya pada reaksi reversibel dan juga pergeseran kesetimbangan. Nah, selain itu, media berbasis teknologi juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta mengurangi miskonsepsi siswa pada materi kesetimbangan kimia. Nah, dan yang terakhir itu adalah asesmen. Di sini ada 3 bentuk asesmen yang digunakan. Yang pertama itu ada diagnostik, yang kedua itu adalah formatif, dan juga yang ketiga itu sumatif. Nah, asesmen diagnostik ini itu dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal siswa terkait materi kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dapat berupa kuis, diskusi kelompok, laporan praktikum, dan juga presentasi untuk memantau perkembangan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga itu adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini berupa soal HOTS, High Order Thinking Skill, yang berbasis analisis dan juga pemecahan masalah. Nah, penilaian lain juga dapat berupa atau mencakup komunikasi, kerjasama, dan sikap ilmiah siswa selama proses pembelajaran. Terima kasih.